Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan judul materi Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, serta Konteks Kontemporer Penegak Hukum yang Berkeadilan. Dengan kelompok yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri, Sakinah Alkansa Imban dengan NIM 8114-22107. Yang kedua ada Putri Fadilah Igrisa dengan NIM 8114-22147. Yang ketiga ada Suci Wahyuni Pakaya dengan NIM 8114-22032. Yang keempat ada Indah Pratiwi Saputri R. Suma dengan NIM 8114-22159. Pokok pembahasan dari materi ini ada 5. Yang pertama ada pengertian dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegak hukum yang berkeadilan. Yang kedua ada perlunya penegak hukum yang berkeadilan. Yang ketiga ada menggali sumber historis, sosial politik, kultural tentang penegak hukum yang berkeadilan. Yang keempat ada dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan. Dan yang kelima ada penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegak hukum yang berkeadilan. Merupakan gerakan atau susunan yang mempelajari tentang sejarah dan tindakan perilaku manusia yang berhubungan dengan kekuasaan dan kebudayaan berupa kebijakan yang harus dipatuhi dan telah ditetapkan dalam undang-undang mengenai peraturan kenegaraan yang terjadi pada masa kini, serta upaya untuk menerapkan norma-norma hukum yang adil, memihak kepada yang benar dan tidak berlaku sewenang-wenang di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perlunya penegak hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antar manusia satu dan yang lainnya. Nafsu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Indonesia merupakan negara hukum, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintah, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Hukum merupakan peraturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan dan menciptakan ketentraman dalam bermasyarakat. Hukum harus ditegakkan secara konsekuen agar bisa menciptakan kedamaian secara kesejahteraan bagi semua. Tujuan utama penegak hukum adalah untuk membuat masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya, agar manusia yang hidup dalam bernegara dan berbangsa berlangsung dengan normal, damai, dan tentram. Materi selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosial politik, kultural tentang penegak hukum yang berkeadilan. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat. Hukum privat ialah hukum yang mengatur antara manusia atau individu yang mengatur kepentingan pribadi. Yang kedua, hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan kepentingan umum. Pembangunan negara yang berkeadilan dipengaruhi oleh sosial politik di dalamnya karena masyarakat yang sadar hukum dan aktif dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan penegak hukum akan membantu membangun negara hukum yang berkeadilan. Pemerintah sendiri juga harus bertanggung jawab dalam memberikan akses dan pelayanan hukum yang adil dan merata untuk seluruh masyarakat.
Dalam kultural, nilai-nilai budaya suatu masyarakat juga mempengaruhi pembangunan negara hukum yang berkeadilan. Sebagai contoh, negara yang menghargai hak asasi manusia dan menolak praktik diskriminatif berdasarkan agama, ras, atau jenis kelamin akan lebih mampu membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Selanjutnya, dinamika dan tantangan penegak hukum berkeadilan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegak hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Permasalahan yang senantiasa menjadi persoalan adanya ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan dan penerapan hukum dalam kenyataan. Dan yang lebih memprihatinkan lagi saat ini adalah ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dengan banyaknya kasus perilaku warga negara melakukan pelanggaran hukum, menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih lemah dan perlu ditegakkan. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia kini adalah menghadapi persoalan penegak hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala kehidupan masyarakat. Dengan fakta diantaranya, yang pertama, penegak hukum di Indonesia masih di bawah standar. Ini dibuktikan pada 10 tahun terakhir demokrasi tidak mengalami kemajuan dan masih tetap negatif. Yang kedua, lemahnya penegak hukum tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas dan juga dilatar belakangi oleh rendahnya moralitas para penegak hukum. Yang ketiga, serta keterpurukan yang terletak pada faktor integritas aparat penegak hukum, aturan hukum yang tidak responsif, serta kurangnya pengaplikasian nilai-nilai Pancasila. Penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa masih perlu ditegakkan. Penegak hukum di Indonesia masih lemah. Proses penegak hukum tidak dapat dipisahkan dengan hukum itu sendiri. Untuk membangun dan membentuk sistem pemerintahan yang akuntabel perlu melibatkan seluruh stakeholder dan yang penting adalah dukungan pemerintah yang bersih. Pemerintah harus berada di garda terdepan dalam penegakan hukum untuk memberikan harapan kepada masyarakat atas kepastian hukum. Sebagai penyelenggara negara, Presiden harus menjamin kemandirian dan independensi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Baik, kita telah sampai pada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan, penegak hukum merupakan salah satu usaha mencapai dan menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam bermasyarakat, baik itu upaya pencegahan maupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Hukum itu harus mempunyai unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Hukum juga harus ditegakkan secara konsekuen agar bisa menciptakan kedamaian serta kesejahteraan bagi semua. Tujuan utama penegak hukum adalah untuk membuat masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya, agar manusia yang hidup dalam bernegara dan berbangsa berlangsung dengan normal, damai, dan tentram. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.